Halo semuanya, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai biji pada mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Di sini ada anggota dari kelompok 13. Yang pertama itu ada Aniska Yurinisa, lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Hamid Huda, dan yang ketiga ada Fasya Safara Nabila. Topik pembahasan pada kali ini yaitu pengertian biji, fungsi biji, bagian pada biji, jenis-jenis biji, perkecambahan biji, dan kesimpulan. Pengertian dan fungsi biji. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah matang. Jika dilihat dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi, sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhannya. Setelah terjadi penyerbukan, bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan berbiji atau spermatofita, biji merupakan suatu alat perkembangbiakan utama yang mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan dihasilkannya biji ini, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat berpencar ke tempat lain. Lalu di sini ada fungsi dari biji. Yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan. Saat kondisi tumbuhannya tidak dapat membuat makanan, maka cadangan makanan akan digunakan untuk bertahan hidup. Beberapa jenis tumbuhan yang bijinya dapat dijadikan tempat cadangan makanan adalah kacang tanah, padi, kedelai, dan kacang hijau. Lalu yang kedua sebagai alat perkembangbiakan. Biji akan menghasilkan sebuah tanaman baru, di mana cikal bakal tanamannya dikenal dengan benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam. Lalu yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Biji yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Perkawinan antara sel telur dengan inti sperma pada pembentukan calon tumbuhan disebut afimiksis. Sedangkan pembentukan calon tumbuhan tanpa adanya peristiwa perkawinan terlebih dahulu disebut apomiksis. Selanjutnya ada jenis biji, yaitu ada biji monokotil dan dikotil. Biji monokotil ini hanya memiliki satu kotiledon atau tunggal. Mono sendiri itu artinya satu dari bahasa Latin. Jadi nama monokotil berarti tumbuhan berkotiledon satu. Contohnya itu ada pada biji jagung dan kelapa. Lalu biji dikotil memiliki dua kotiledon atau berkeping. Saat tumbuhan dikotil tumbuh, tunasnya itu akan membelah biji menjadi dua. Dan kata di sendiri merupakan bahasa Latin yang artinya dua. Dan nama dikotil ini bisa diartikan sebagai tumbuhan berkotiledon dua. Contohnya itu pada kacang-kacangan dan juga singkong. Lalu perbedaan biji monokotil dan dikotil. Pada biji monokotil cadangan makanan itu berupa endosperm, sedangkan pada biji dikotil cadangan makanannya berupa kotiledon. Dan biji monokotil ini memiliki hilum tapi tidak terlihat, sedangkan biji dikotil hilumnya terlihat jelas. Pada biji monokotil endospermnya itu menjadi bagian yang terbesar, sedangkan pada biji dikotil endospermnya menjadi bagian terkecil. Pada biji monokotil, cadangan makanannya baru bisa dicerna dan diserap oleh embrio setelah bijinya itu masak. Sedangkan pada biji dikotil, cadangan makanannya sudah dapat dicerna dan diserap oleh embrio sebelum bijinya masak. Selanjutnya, bagian-bagian biji. Pelindung biji ini terdapat dari kulit biji, sisa-sisa nukleus, dan juga endosperm, dan kadang-kadang ada bagian dari buah. Tapi umumnya itu kulit biji atau testa berasal dari integumen ovul yang mengalami modifikasi selama proses pembentukan biji berlangsung. Biasanya kulit biji ini keras dan kuat, warnanya juga kecoklatan, sedangkan bagian dalamnya itu tipis dan berselaput. Kulit biji sendiri berfungsi sebagai pelindung, khususnya itu dari kekeringan, kerusakan, atau serangan cendawan, bakteri, dan juga insektisida. Pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, kulit bijinya ini memiliki dua lapisan, yaitu ada testa dan integumen. Testa itu lapisan kulit di sebelah luar, dan integumen itu lapisan kulit di sebelah dalam. Dan pada tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae ini, kulit bijinya itu ada tiga lapisan, yaitu sarkotesta atau kulit luar,
sklerotesta atau kulit tengah, dan endotesta atau kulit dalam. Selanjutnya itu ada tali pusar atau funiculus. Tali pusar ini bagian biji yang bentuknya menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembuni. Nah, tembuni itu merupakan bagian bakal buah yang jadi pendukung bakal biji. Jadi ketika bijinya telah masak, biasanya biji itu terlepas dari tali pusarnya, sehingga pada biji hanya nampak bekasnya saja yang dikenal sebagai tali pusar. Lalu ada inti biji atau nukleus siminis. Inti biji ini terdiri dari embrio. Embrio itu merupakan tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Struktur embrio itu terdiri dari epikotil yaitu calon pucuk, hipokotil yaitu calon batang, kotiledon yaitu calon daun, dan radikula yang merupakan calon akar. Lalu jaringan penyimpanan cadangan makanan pada biji, itu cadangan makanan yang tersimpan di dalamnya itu umumnya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan juga mineral. Komposisi dan presentasinya itu bisa berbeda-beda tergantung pada jenis bijinya. Pada biji ada beberapa struktur yang dapat berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan, yaitu ada kotiledon, endosperm, perisperm, dan juga gametofit. Pada kotiledon itu misalnya pada jenis kacang-kacangan, semangka, sama labu. Pada endosperm itu misalnya pada jagung, gandum, dan juga golongan serealia lainnya. Lalu pada perisperm itu misalnya pada famili Chenopodiaceae dan Caryophyllaceae. Dan pada gametofit betina yang haploid itu misalnya pada jenis Gymnospermae atau Pinus. Selanjutnya kita masuk ke perkecambahan biji. Pengertian perkecambahan itu sendiri adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen pada biji yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tanaman baru, di mana perkecambahan adalah batas antara benih yang masih tergantung sumber makanan dari induknya dengan tumbuhan yang mampu berdiri sendiri dalam mengambil unsur hara. Adapun tahapan yang terjadi pada biji yang mengalami perkecambahan, di antaranya adalah yang pertama ada ambibisi. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air yang ada di sekitarnya. Proses dalam penyerapan air terjadi karena adanya beberapa perbedaan potensial air antara biji dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, pembentukan enzim. Selama proses imbibisi, biji akan menyerap air dari luar. Air yang meresap kemudian akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini kemudian akan bekerja mengaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam pematahan dormansi biji sehingga biji akan berkecambah. Yang ketiga ada pemanjangan sel radikula. Pada tahap pemanjangan sel radikula ini diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Kulit biji yang muncul disertai radikula yang membentuk menandakan bahwa tahap pemanjangan sel telah terjadi. Yang terakhir adalah pertumbuhan kecambah. Kecambah yang dihasilkan dari proses perkecambahan selanjutnya akan mengalami pertumbuhan primer. Dalam melakukan perkecambahan biji, ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama tingkat kemasakan benih. Perkecambahan biji lebih tinggi secara keseluruhan untuk benih yang lebih tua dibandingkan dengan benih yang lebih muda. Hal ini disebabkan karena kandungan gas pada benih telah terbentuk sempurna. Benih muda yang belum siap untuk berkecambah cenderung memiliki pertumbuhan yang lama. Yang kedua adalah berat dan ukuran benih. Benih yang memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk sempurna cenderung memiliki pertumbuhan yang bagus, namun tetap akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, cahaya, tanah, dan waktu, penyebaran, dan perkecambahan. Yang ketiga adalah dormansi. Dormansi merupakan keadaan atau kondisi di mana benih tidak berkecambah bahkan dalam kondisi yang optimal. Dormansi benih adalah strategi bagi benih ketika berada di lingkungan yang kurang menguntungkan untuk berkecambah. Lalu ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, meliputi yang pertama air. Kelembaban optimal benih adalah antara 2-6%, namun kadar air optimal sangat bervariasi untuk berbagai jenis benih. Air dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Yang kedua adalah suhu. Suhu optimal untuk perkecambahan biji berkisar antara 17,8 sampai 26,9 derajat Celcius. Sensitivitas perkecambahan biji terhadap suhu antar spesies sangat bervariasi. Di daerah beriklim sedang, di mana air tidak dibatasi secara musiman, suhu dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi dormansi. Yang ketiga ada oksigen.
Beberapa jenis benih dapat berkecambah dalam kondisi aerob dan beberapa lainnya dalam kondisi anaerob. Benih yang berkecambah dalam kondisi aerob tidak akan berjalan optimal jika berada di kondisi yang anaerob, begitu pula dengan sebaliknya. Yang keempat adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan beberapa jenis tumbuhan untuk menstimulasi proses perkecambahan. Benih dihadapkan oleh faktor biotik dan abiotik ketika berada di dalam tanah. Cahaya dan suhu dapat mengurangi dormansi pada beberapa jenis benih dan dapat memicu perkecambahan benih, sehingga perkecambahan berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir adalah media. Media tumbuh menjadi faktor eksternal perkecambahan benih yang mempengaruhi keberhasilan perkecambahan. Media itu dapat berupa tanah. Selanjutnya kita masuk ke tipe perkecambahan. Selama proses perkecambahan, beberapa jenis kotiledonnya terangkat ke atas dan ada beberapa jenis biji kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Keberadaan kotiledon ini menjadi dasar pembagian antara tanaman hipogeal dan epigeal. Jenis perkecambahan epigeal dan hipogeal ini merupakan jenis perkecambahan yang umum ditemukan. Yang pertama ada perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang terjadi ketika hipokotil tanaman memanjang yang mengakibatkan plumula sehingga kotiledon terangkat ke atas tanah. Kotiledon di atas permukaan tanah memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Kotiledon yang terangkat ke atas tanah mengakibatkan kotiledon lebih cepat mengkerut jika dibandingkan dengan kotiledon yang tetap berada di bawah. Perkecambahan epigeal ini terjadi pada biji-biji kotil, misalnya perkecambahan pada kacang hijau. Yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan hipogeal, selama terjadinya proses perkecambahan, kotiledon tanaman tetap berada di bawah permukaan tanah. Selama proses perkecambahan berlangsung, hanya tunas tanaman yang muncul ke atas. Sehingga seolah perkecambahan pada benih hipogeal tidak memiliki kotiledon. Tumbuhan yang memiliki sistem perkecambahan hipogeal umumnya terjadi pada tanaman yang memiliki biji berkeping satu, misalnya adalah pada jagung. Dari semua yang sudah dipaparkan, saya akan menyimpulkannya. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama yang mengandung calon tumbuhan baru dan lembaga. Biji memiliki fungsi diantaranya sebagai tempat cadangan makanan, alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik, dan berfungsi membentuk tumbuhan baru. Jenis biji dibagi menjadi dua, yaitu biji dikotil dan monokotil. Biji terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pelindung biji, tali pusar, dan inti biji. Biji mengalami perkecambahan untuk bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkecambahan terdiri dari 2 jenis, yaitu hipogeal dan epigeal. Adapun tahapan dalam perkecambahan biji, diantaranya adalah ambivisi, pembentukan enzim, pemanjangan sel radikula, dan pertumbuhan kecambah. Dalam perkecambahan biji dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan dibagi menjadi faktor internal dan juga eksternal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.